Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungkus Majati, NIM 23020007. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen perawatan program pemeliharaan korektif. Memahami definisi dan konsep pemeliharaan korektif. Mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan mesin industri. Menyusun prosedur tindakan perbaikan. Menganalisis penyebab kerusakan dengan metode yang tepat, membuat laporan dan dokumentasi. Definisi dan konsep dasar. Yang pertama, pengertian operasional pemeliharaan korektif. Ini merupakan kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah mesin mengalami kerusakan atas kegagalan fungsi. Fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi aset ke keadaan normal agar dapat beroperasi kembali secara optimal. Yang kedua, karakteristik dan sifat tindakan. Tindakan itu bersifat reaktif dan tidak terencana karena merupakan respon terhadap kegagalan aktual. Pemeliharaan ini memerlukan prioritas berdasarkan tingkat kekritisan mesin dan analisis akar masalah yang mendalam. Yang ketiga, dampak terhadap operasional industri. Pemeliharaan korektif yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan downtime signifikan. Meskipun tidak memerlukan biaya rutin di awal, total biaya yang dikeluarkan akibat hilangnya waktu produksi dan kerusakan mendadak. Target kompetensi pembelajaran. Kemampuan analisis akar masalah. Target kompetensi mencakup kemahiran menggunakan metode analisis seperti 5 WHY analisis, fault tree analisis. Mahasiswa harus mampu menemukan penyebab utama kerusakan guna mencegah terjadinya kegagalan berulang. Dokumentasi dan pelaporan teknis. Mahasiswa diwajibkan mampu menyusun administrasi pemeliharaan yang akurat termasuk pembuatan work order, laporan kerusakan, dan pembaruan history card sebagai bagian dari manajemen perawatan. Jenis-jenis kerusakan mesin. Yang pertama, kerusakan mendadak. Jenis kegagalan ini terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan awal yang terlihat, seperti putusnya bearing atau terbakarnya motor listrik, yang sering kali menyebabkan penghentian operasional mesin secara instan dan memerlukan penanganan darurat. Yang kedua, kerusakan bertahap. Kegagalan yang berkembang secara perlahan dalam jangka waktu tertentu biasanya disebabkan oleh faktor keausan pada roda gigi, korosi pipa, atau degradasi perlumasan, sehingga memungkinkan dilakukannya pemantauan kondisi sebelum kerusakan total terjadi. Yang ketiga, kerusakan intermittent. Bentuk kerusakan yang muncul dan hilang secara tidak teratur atau tidak konsisten, atau kontak listrik yang longgar yang sering kali sulit didiagnosa karena selalu hadir setiap saat. Faktor penyebab kerusakan. Yang pertama, aspek manusia dan metode kerja. Kegagalan sering dipicu oleh kurangnya pelatihan, kelalaian operator, serta menggunakan prosedur kerja yang salah, atau pengabaian jadwal perawatan preventif yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan mesin beroperasi di bawah standar teknis. Yang kedua, kondisi mesin dan material. Kerusakan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti usia komponen, desain yang kurang optimal, penggunaan beban berlebihan, serta pemakaian material berkualitas rendah atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional mesin.
Yang ketiga, lingkungan dan faktor pengukuran. Pengaruh eksternal seperti suhu ekstrim, kelembapan tinggi, dan mempercepat kerusakan, sementara kesalahan kalibrasi sensor tidak akurat dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi anomali. Fase identifikasi dan diagnosa. Pelaporan kerusakan oleh operator, segera melaporkan kegagalan fungsi atau kerusakan mesin yang terdeteksi saat operasional seperti kerusakan mendadak maupun gejala intermiten agar proses perbaikan dapat segera dijadwalkan oleh tim pemeliharaan. Inspeksi visual dan pengukuran. Teknisi melakukan pemeriksaan fisik secara langsung dan pengukuran menggunakan instrumen terkait untuk memverifikasi gejala kerusakan yang dilaporkan, memastikan kondisi aktual mesin sebelum melakukan tindakan pembongkaran lebih lanjut. Fase pelaksanaan dan verifikasi. Persiapan alat dan isolasi mandiri. Teknisi menyiapkan suku cadang serta peralatan kerja yang diperlukan, dilanjutkan dengan prosedur lockout atau tagout untuk mengisolasi semua sumber energi mesin demi menjamin keselamatan kerja selama proses perbaikan berlangsung. Tindakan perbaikan fisik. Melaksanakan pembongkaran, pergantian komponen yang rusak seperti bearing atau fan belt, seperti perakitan kembali mesin sesuai dengan prosedur standar operasional untuk mengembalikan fungsi peralatan ke kondisi normal dan siap beroperasi. Fase pelaksanaan dan verifikasi. Pengujian parameter operasional. Melakukan uji coba mesin setelah diperbaiki untuk memverifikasi bahwa seluruh parameter teknis telah kembali normal, serta memastikan tidak ada gejala abnormal atau kebocoran sebelum mesin diserahkan kembali ke bagian produksi. Pembaruan dokumentasi dan kartu riwayat. Mencatat detail perbaikan ke dalam laporan kerusakan dan memperbarui kartu riwayat mesin untuk mendokumentasi jenis kerusakan, biaya, serta komponen yang diganti sebagai bahan evaluasi manajemen pemeliharaan jangka panjang. Metode analisis dan keselamatan kerja. Prosedur keselamatan lockout tagout. Yang pertama, identifikasi dan isolasi sumber energi. Mewajibkan teknisi untuk mengenali seluruh sumber energi berbahaya termasuk listrik, hidrolik, dan pneumatik. Kemudian mematikan serta memasang gembok pada titik isolasi guna mencegah pengaktifan mesin secara tidak sengaja. Yang kedua, pemasangan tagout dan verifikasi energi. Mengharuskan penempelan label peringatan yang berisi identifikasi teknisi dan alasan penguncian, serta melakukan prosedur verifikasi energi nol dengan mencoba menyalakan mesin untuk memastikan bahwa seluruh energi sisa telah benar-benar terbuang. Yang ketiga, pelepasan sistem loto secara prosedural. Mengatur proses pengaktifan kembali mesin hanya setelah perbaikan. Personel telah menjauh dari area bahaya. Gembok dilepas secara manual dan koordinasi akhir dilakukan dengan pihak supervisor. Indikator kinerja utama pemeliharaan. Pengukuran time to repair. Mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan teknisi untuk menyelesaikan perbaikan setelah kerusakan terjadi. Target ideal dalam pemeliharaan korektif adalah
di bawah 4 jam guna meminimalkan durasi gangguan pada lini produksi mesin. Pemantauan maintenance between failures menghitung rata-rata interval waktu operasi antara satu kegagalan dengan kegagalan berikutnya. Indikator ini bertujuan memastikan keadaan mesin tetap tinggi dengan target performa optimal biasanya ditetapkan di atas 720 jam operasional. Indikator kinerja utama pemeliharaan, analisis tingkat availability mesin menilai presentasi kesiapan mesin untuk beroperasi dengan membandingkan rasio MTBF dan MTTR. Manajemen pemeliharaan yang efektif harus mencapai tingkat ketersediaan di atas 95%. Evaluasi corrective maintenance membandingkan proporsi pekerja korektif terhadap total aktivitas pemeliharaan secara keseluruhan. Rasio ini harus dikendalikan di bawah 30% untuk menunjukkan bahwa strategi pemeliharaan tidak hanya bersifat reaktif tetapi sudah terencana dengan baik. Strategi manajemen dan pengendalian biaya operasional dan administrasi melakukan koordinasi ketat dengan bagian produksi untuk memanfaatkan waktu non-aktif mesin serta memantau tren kerusakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.